Selamat datang kembali di channel Mr. Grammar bersama saya Pak Yusef. Kali ini kita akan membicarakan tentang complex sentences atau kalimat kompleks. Nah, coba kita lihat yang berikut ini. When it rains, pertanyaan kita adalah apakah ini merupakan kalimat atau bukan? Ya, when it rains. Nah, itu bukan merupakan kalimat karena hanya merupakan anak kalimat atau dependent clause. Lalu kita beri koma dan kita tambahkan I don't jog. Ya. When it rains, I don't jog. Ya. Saat hujan, ketika hujan, saya tidak lari-lari kecil atau tidak jogging. Nah, gabungan antara when it rains dan I don't jog yang diberi tanda koma di antaranya ini merupakan kalimat kompleks atau complex sentence. Ya. Jadi kalimat kompleks adalah sebuah kalimat yang terdiri atas dua klausa, satu klausa dependent, satunya klausa independent, atau terdiri atas anak kalimat dan induk kalimat. Boleh juga dibalik induk kalimat dan anak kalimat. Kita lihat yang berikutnya. Nah, ini when it rains merupakan dependent clause, kemudian kita beri koma, lalu kita tambahkan lagi independent clause. Nah, kalau kita balik, I don't jog when it rains. Jadi kalau kita tuliskan dulu independent clause-nya atau induk kalimatnya, baru kemudian dependent clause atau anak kalimat, maka tidak kita perlukan koma di situ. Ya, I don't jog, independent clause. When it rains, dependent clause. Baik. Nah, dalam membuat kalimat kompleks, kita memerlukan conjunction. Dalam video sebelumnya saya berbicara tentang compound sentence atau kalimat majemuk, itu pun kita memerlukan conjunction. Nah, apakah yang disebut dengan conjunction? Conjunction adalah a word or words used to connect two clauses. Jadi kata atau kata-kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menghubungkan dua klausa. Dua klausa ini bisa dua-duanya independen, bisa satunya independen, satunya dependent. Nah, tetapi tidak bisa dua-duanya dependent, tidak bisa. Nah, ada dua macam conjunction. Oleh karena itu, yang pertama adalah coordinating conjunction, yang kedua subordinating conjunctions. Coordinating conjunctions dipakai untuk membuat kalimat compound ya, atau kalimat majemuk, sementara subordinating conjunctions dipakai untuk membuat complex sentence atau kalimat kompleks. Nah, ada berapa macam subordinating conjunctions? Ada banyak. Ya. Mari kita lihat satu persatu ini. Tetapi ini belum semuanya. Ya. Nah, yang pertama unless, kecuali jika, kemudian before, sebelum, ada juga once, suatu ketika, dulu, ya. Lalu ada since, sejak, kadang-kadang bisa berarti sebab atau karena, tergantung konteksnya. Lalu ada juga as long as, sepanjang atau selama. Kemudian ada though, meskipun. Ya. Lalu ada after, setelah. Ada juga as, seperti. Ya. Seperti yang, now that, ya, sekarang bahwa, kini bahwa. Ya. Kemudian until, hingga atau sampai, kemudian ada although, ya, meskipun, lalu ada where yang merupakan question word atau kata tanya, kemana atau di mana, lalu ada while, sementara itu, ya, ketika, because, sebab, kemudian when, jika, ketika, even if, ya, sekalipun. Lalu ada juga if, jika.
Nah, ini semua merupakan subordinate conjunctions. Jadi kalimat yang kita buat dengan menggunakan kata-kata ini merupakan kalimat kompleks atau complex sentences. Nah, coba kita lihat yang berikut ini. Ya. It rains. Nah, it rains itu merupakan kalimat yang baik, ya. Simple sentence. Kemudian ketika kita tambahkan dengan when di depannya menjadi when it rains, maka ini bukan kalimat. Justru kalimat itu berubah menjadi anak kalimat. Independent clause, it rains, berubah menjadi dependent clause, when it rains. Kemudian kita tambahkan koma, when it rains, ya, ini masih tetap merupakan dependent clause atau anak kalimat. Lalu when it rains, I don't jog. Ketika hujan atau saat hujan, saya tidak jogging, tidak berlari-lari kecil. Maka ini merupakan sebuah kalimat yang lengkap, yang disebut dengan kalimat kompleks. Ya. Nah, berikutnya ada beberapa contoh lagi. Nah, mari kita lihat satu persatu. After he had finished his work, he returned home. Jadi yang saya tulis biru itu merupakan dependent clause atau anak kalimat. Yang saya tulis merah merupakan independent clause atau induk kalimat. Kalau anak kalimat kita letakkan di depan, maka perlu ada koma. Ya. Setelah dia selesai bekerja, dia pulang. Ini sama, because the tea was too cold, I heated it in the microwave. Ya, karena tehnya sangat dingin, terlalu dingin, saya panasi di microwave. Nah, ini yang berbeda. I'm going to the office when the rain stops. Karena independent clause ada di depan, kita tidak menggunakan koma. Ya. Saya akan ke kantor kalau, ya, jika hujan reda. The show was very interesting as I expected. Ya, pertunjukan itu sangat menarik seperti yang saya harapkan. Kita juga tidak menggunakan koma di sini. Nah, ini yang terakhir. Dear, now that I found you, I won't let you go. Ya. Jadi, sayang, ya, kini bahwa aku sudah menemukanmu, aku tidak akan mengizinkanmu pergi. Jadi yang biru itu dependent clause, yang merah independent clause. Nah, itulah yang disebut sebagai kalimat kompleks. Kalimat yang terdiri dari dua klausa, yang satu klausa independent, yang satu klausa dependent, atau yang satu induk kalimat, yang satunya lagi anak kalimat. Jadi demikian ya penjelasan saya mengenai complex sentences. Semoga bermanfaat. Silakan terus berlatih dan belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang mendatang.